apa namanya, dehidrasi parah ya, jadi bisa betul-betul mengurangi cairan tubuh sehingga ya bisa membawa kematian seperti itu. Kayak gitu. Disebut kembang itu. Kemudian diare bikin mati ya. ya, kemudian yang terakhir ya, ada apa namanya? Flu Spanyol tadi ya. Ya, flu Spanyol. Nah, ini yang sebenarnya paling 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 mirip dengan yang kita rasakan sekarang, ya enggak? Karena sama-sama apa namanya, penyakit influenza ya. Jadi pernafasan ya lah. Itu apa disebabkan oleh virus H1N1 ya. Jadi versi sebelumnya dari yang sekarang, corona yang sekarang kan, seperti COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Kembali lagi di UASA Talk bersama saya Aditya. Di episode kali ini kita memiliki tema menggali ibrah dari peristiwa-peristiwa wabah di masa lalu. Bersama kita Mas Nasrul Rahman Zain. Mas Nasrul ini sarjana di sejarah kebudayaan Islam dari UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga salah satu guru sejarah di salah satu madrasah di Sleman. Dan sekarang juga lagi melanjutin S2-nya ya Mas ya di UIN Sunan Kalijaga juga. Ya. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung aja ya Mas. Kira-kira untuk yang pertama itu, kenapa kita harus mempelajari sejarah, khususnya sejarah wabah ya di sini? Kira-kira alasannya lah atau tujuannya apa gitu? Ya, bismillah. Jadi ini kan ya, apa namanya, kita bisa merasakan sampai sekarang satu hal yang jadi aktual kita rasakan sampai sekarang itu kan wabah penyakit juga ya. Yang itu terjadi belum lama dan sampai sekarang masih kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Nah, ada banyak alasan sebenarnya ya, mengingat dari pentingnya kenapa kita harus menengok di masa lalu. Seperti ini kan kita bicara ibrah ya kan, ibrah. Jadi saya sederhana artinya pelajaran ya. Jadi kita menggali dari apa yang sudah terjadi. Di dalam apa namanya, ayat Al-Qur'an sendiri ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan pegangan bahwa ibrah itu selalu menjadi sesuatu yang penting. Seperti di surat Al-Hasyr kan ada ayat berbunyi, potongannya itu ada di surat Yusuf itu berbunyi, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil abrar liulil albab, yang artinya sungguh di dalam kisah-kisah terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian di surat Al-Hasyr juga, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Artinya kita sebagai seorang muslim sudah disuruh sudah Allah beri tanamkan sebenarnya untuk senang menggali ibrah dari masa lalu. Apalagi ketika ini kan bicara sejarah ya. Ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini itu tidak akan terlepas dari hari kemarin, dan apa yang terjadi hari esok tidak akan terlepas dari hari ini. Jadi memang dalam hidup itu akan selalu ada kaitan antara satu dengan yang lain, antara waktu yang sudah terjadi dengan saat ini. Maka memang apa namanya, sudah selayaknya kita berpikir ke sana untuk menggali, karena pada akhirnya kita juga merasakan kan ini masih terjadi sampai sekarang. Dan sebenarnya di masa lalu tuh telah terjadi dan berkali-kali kan gitu. Sekarang kita rasakan dan kita masih nggak tahu sampai kapan kan gitu. Makanya penting sekali untuk kita siap di sana seperti itu. Udah gitu aja ya. Kalau untuk peristiwa wabah yang besar sendiri di masa lalu itu ada banyak sekali ya Mas sebenarnya. Cuman yang tercatat sejarah itu mungkin beberapa bisa disebutkan penjelasannya Mas, kira-kira apa aja, terus dampaknya kah, terus waktunya berapa lama, terus ya itu lebih ke dampaknya sih. Kira-kira apa aja Mas yang. Jadi wabah itu kan sederhananya kondisi di mana penyakit itu tersebar luas. Kan ada pembagiannya, ada endemi, ada epidemi, ada pandemi. Di sini mungkin kita bisa, karena yang kita rasakan juga wabah yang besar ya, yang itu lintas benua, lintas negara, emang apa namanya, kita bisa langsung aja melihat yang kasusnya besar juga, atau diistilahkan dalam
apa namanya istilah ilmiah kan pandemi ya. Iya, pandemi. Jadi sebuah penyakit yang apa namanya Menyebar menyebar luas luas. sampai lebih wilayah regional, Heeh. wilayah benua dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari masalah sendiri kan ya, wabah itu terjadi berkali-kali dan tidak semua pun yang sudah tercatat dalam sejarah itu apa namanya diketahui. Jadi banyak sekali lah intinya wabah-wabah besar yang tidak diketahui. Tidak tercatat juga ataupun kalau tercatatnya sebagian saja. Tapi ada apa ya setidaknya di sini mungkin ada 4 ya, ada 4 wabah yang besar yang cukup berdampak juga yang buat masyarakat luas gitu ya. Iya, karena ya ini kan 4 pandemi ya yang pernah terjadi ya. Sebenarnya selain itu ada juga yang termasuk pandemi tapi yang diantaranya saja karena apa namanya mungkin kita bisa lebih fokuskan di sana itu ada 4 seperti Black Death ya atau apa namanya wabah maut hitam atau ada beberapa istilah lain seperti wabah pes atau wabah sampar pada abad 14, kemudian wabah cacar yang ya yang parah yang diistilahkan smallpox ya itu kalau itu apa namanya waktunya memang tidak terjadi secara singkat, jadi bisa dibilang cukup lama ya dari ribuan tahun yang lalu sampai abad 20 akhir abad 20. Jadi panjang gitu ya, tapi enggak terlalu kelihatan tapi panjang durasinya. Iya, tidak apa namanya waktu tertentu yang singkat tidak. Kemudian ada lagi seperti wabah kolera. Kolera asiatik itu terjadi sekitar abad 18 ya. 18. Kemudian apa namanya yang cukup terasa tadi kalau kolera ini 19 ya. Dan kemudian wabah yang terakhir itu yang mungkin cukup banyak padanannya dengan apa yang kita rasakan tuh wabah flu Spanyol itu abad 20. Terkenal ya. Kalau masing-masing ya banyak ya. Kalau cuma sekedar dari isi dari peristiwa-peristiwa itu sendiri kan kita bisa melihat dari karena ini bicaranya ibroh pasti banyak sekali seperti asal mulanya, kemudian gejalanya, kemudian persebarannya bagaimana, dampaknya, penanganannya dan sebagainya. Kalau kita lihat umpamanya dari penyebabnya wabah yang pertama Black Death itu kan terjadi abad 14 artinya masih jauh dari masa-masa modern ya. Kalau abad modern kan kalau dalam sejarah hitungannya abad 18. Iya. Nah, saat itu memang ya banyak kondisinya memang masih ya dibanding sekarang tuh masih jauh ya. Ilmu kesehatan, teknologi belum banyak dikembangkan. Kalau apa namanya Black Death sendiri itu asal mulanya kan dari tikus yang terkena penyakit bernama kalau dalam ensiklopedia Britannica itu disebut Yersinia pestis. Makanya kemudian penyakit itu sendiri disebut pes ya, penyakit pes. Kemudian dari tikus, kemudian kutu tikus ya, kutu yang hinggap di hewan pengerat, kemudian terbawa ada 2 ya dalam beberapa literatur jelaskan yang membuat kenapa tersebar. Yaitu ekspansi bangsa Mongol ya. Abad 14 itu kan bangsa Mongol masih cukup berpengaruh. Banyak melakukan ekspansi, kemudian ditambah lagi dengan kuatnya atau ramainya perdagangan internasional ya. Kalau jalur darat disebut jalur sutra, nanti ada juga jalur laut sendiri. Intinya sejak zaman dulu kan banyak sekali cukup intensif ya perdagangan antara bangsa sejak zaman dulu. Itu. Kalau asal mulanya sendiri itu dari mana sih Mas? Kalau yang pertama kali muncul dan diketahui itu? Kalau yang Black Death ini ya diperkirakan menurut sebagian sumber itu ada mengatakan dari wilayah Cina, ada mengatakan dari Asia Tengah ya. Jadi Rusia Selatan. Selatan Rusia itu. Nah, di sana terbawa. Ya tadi kan ada tentara Mongol juga ya. Mongol kan kalau kita lihat posisinya kan di wilayah Mongolia Asia Tengah. Asia Timur. Kemudian mereka melakukan ekspansi ke barat dan itu membawa itu juga. Dan ditambah dengan perdagangan internasional yang sebenarnya lebih terasa ya. Tikus-tikus kan dia bisa di mana saja, dia bisa ikut dalam kafilah dagang darat maupun laut, terutama kapal-kapal karena biasa namanya masuk ya tikus. Tikus itu ada di kapal-kapal atau di pelabuhan-pelabuhan seperti itu. Terus kemudian ya itu cukup tersebar khususnya di wilayah sekitar Laut Mediterania ya. Jadi ada Eropa, kemudian Afrika Utara dan wilayah Mesir, Syam dan ya sebagian cukup besar wilayah
Timur Tengah atau Timur Dekat seperti itu. Kalau untuk dampaknya sendiri di kayak ekonominya atau ke ekspansinya sendiri dari Mongol, pihak Mongol itu kerasa nggak dari apa akibat dari wabah ini sendiri? Nah, itu dua hal ya. Kalau ekspansinya Mongol sendiri justru malah dia lebih ke yang mendorong tersebarnya. Oh, Mendorong tersebarnya karena ada beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa justru tentara Mongol itu pernah menggunakan penyakit ini dalam tanda kutip sebagai senjata biologis ya. oh ya. Walaupun belum memang dilakukan saat itu Penelitiannya. belum ada pengujian atau Buktinya, pembuktian. bukan pembentukan senjata melalui penyakit, tapi Oh. secara sederhana mereka menggunakan Iya, iya. karena saat itu kan ketika saat ada perang penaklukan itu kan biasa ya mereka kemudian ada pengepungan. Nah, saat pengepungan itulah kemudian korban dari penyakit itu dilempar masuk ke kota dan itu Oh, bisa iya. menyebar di sana seperti itu. Tapi kalau dampaknya banyak sekali ya. Kalau ekonomi cuma salah satunya saja. Dampaknya jelas karena banyak korban. Kan kalau dari jumlah korban sendiri cukup besar ya. Hmm. Di zaman yang mungkin orang masih jauh sebelum sebanyak sekarang, Hmm. tapi dampaknya luar biasa ya. Jadi menurut perkiraan sebagian sumber itu sampai ratusan juta ya. Jadi antara Ngeri ya. antara 20 sampai 50 sampai 200 seperti Wah. itu. Ya tentu tidak ada catatan pasti ya. Iya. Namanya kan sifatnya perkiraan, tapi berdasarkan sumber-sumber dari gambaran yang ada dan perkiraan jumlah manusia saat itu sampai segitu. Karena di berbagai tempat itu digambarkan banyak orang tuh mati di pinggir di jalan-jalan, di kota-kota kan. Kota-kota sama kampung-kampung itu biasa ditinggal oleh banyak orang seperti itu. Ibu dalam jangka waktu berapa tadi? Dalam Kalau- jumlah segitu. Black Death sendiri yang yang paling banyak dikutip itu antara abad 14 ya, pertengahan itu antara 1346 sampai 1353. Wow, berarti 53. berapa tahun ya? Ya 7 tahun, nggak lama ya. 7 tahun sampai ratusan Ya, juta itu itu- nggak lama. 7 tahun. Walaupun ya. sebenarnya kalau rinci sebenarnya sebelumnya sudah ada dan setelahnya pun masih ada sebenarnya. Cuma itu kayak klimaksnya gitu ya. Ya, Jadi banyak-banyak. ya puncaknya ya, Ya, puncaknya. dalam sejarah. Iya, iya. Kemudian kalau kan ada Black Death ya. Black Kemudian Death. saya itu ada cacar. Kalau cacar sendiri itu sudah ribuan tahun. Nah, terbukti dengan ada temuan dari ada sebuah penelitian yang meneliti mumi-mumi Raja Mesir ya. Oh ya, Firaun itu. Kan sudah lama ya diadakan penelitian mengenai mumi Raja Mesir dan ditemukan ada mumi yang itu usianya sekitar 12 abad sebelum Masehi ya. Jadi abad 12 sebelum Masehi itu setelah kan mumi kan ada sisa-sisa jasadnya itu Iya. diperkirakan itu meninggal karena cacar itu sendiri. Jadi memang sudah cukup lama dan kemudian ya karena sama juga karena banyak interaksi manusia sepanjang zaman sampai kemudian banyak korban. Dan ingat bahwa kalau kita cacar kan mungkin kita Iya, pernah dengar beda. ya. Kita biasa Sekarang dengar banyak cacar. ya cacar. Kita mungkin banyak dari kita pernah merasakan cacar, tapi cacar di sini tuh beda. Bentuknya beda. Jadi ada istilah kalau cacar yang kita masuk di sini ada istilahnya smallpox ya. Jadi varian dari cacarnya itu sendiri. Oh ya. Jadi ternyata ada banyak cacarnya, ada yang itu dikaitkan sama hewan sih seperti cowpox, kemudian monkeypox, jadi cacar monyet ada seperti itu. Kalau Yang kita berbahaya itu yang apa ya? Cacar monyet termasuk berbahaya, Oh, cacar tapi kalau monyet. yang dimaksud sini itu cacar smallpox ya. Oh, smallpox. Yang disebabkan oleh bakteri virus ya bernama variola atau smallpox itu sendiri. Jadi virus smallpox. Itu kalau dibandingkan kita yang kita rasakan jauh ya. Jadi Beda. kan biasanya ada bintil-bintil ya. Dan itu bisa besar sekali, bisa besar, lebih besar daripada yang kita rasakan. Kemudian dan yang sembuh pun nanti bekasnya besar juga, jadi nggak kecil. Kalau kita malah nggak hilang dampaknya kan seperti itu, dan tidak sedikit membawa sampai kematian. Jadi yang sepanjang zaman ya cukup banyak sekali yang mati seperti itu. Dan itu salah satu penyakit yang cukup mengerikan di zaman dulu sebelum akhirnya nanti mereda. Meredanya itu di tahun berapa? Kan panjang itu ya, jadi setelah berkembang cukup panjang, nah akhirnya kan tentu manusia banyak orang usaha ya. Oh ya. Kalau Pasti. dalam masa Islam sendiri saya pribadi belum menemukan juga, tapi pada masa Abbasiyah kan ada seorang tokoh ilmuwan di bidang kedokteran ya bernama Ar-Razi. Ya, Di sana beliau pernah menulis kitab berjudul Al-Judari wal Hasbat. Artinya di masa Islam sendiri pernah ada penelitian yang untuk membahas itu, yang menggali masalah itu. Seperti itu. Di situ
beliau berusaha memisahkan antara cacar dan campak. Oh, Dan perbedaan campak, campak juga sama, cuma di sini kita nggak bahas campak ya. Oh ya. Tapi intinya singkat cerita memang kemudian masalah cacar ini menarik ya, dia betul-betul berhasil ditumpas. Ada ketika dalam hal penanganan tuh ada kisah yang banyak dikutip, yaitu seorang bernama Edward Jenner, seorang dokter Inggris, itu sekitar 18 ya, akhir abad 18. 1769. Di sana jadi dia seorang dokter, dia punya perhatian lah terhadap penyakit ini gitu. Nah, dia mencoba menggunakan metode yang namanya inokulasi. Jadi memasukkan ya penyakit cacar ke dalam tubuh ya untuk pengobatan. Sebenarnya berarti ya sebenarnya ada catatan. Sebenarnya sebelum beliau ini pun ada beberapa catatan kuno di Cina sama di India sudah pernah digunakan. Cuma mungkin yang dokter Inggris setelah di Inggris ini dilakukan itu cukup cukup revolusioner. Jadi setelah itu pengembangannya cukup baik. buat sistem kekebalan tubuh itu ya dimasukin jadi ternyata vaksin itu ditemukan dari penyakit cacar juga, dari penyakit cacar yang lain, cacar sapi yang aman itu, yang nggak bukan aman juga, maksudnya efeknya nggak terlalu bahaya. Jadi cacar sapi itu cacar juga, dan orang kalau kena cacar ini juga kena cacar juga, nanti demam, muncul bintik-bintik, tapi memang jinak ya, jadi nggak sampai parah dan membuat kemudian sampai mati gitu. Nggak tahu kalau ada ternyata, tapi secara umum dia jauh lebih jinak, dan ternyata orang yang kena penyakit yang sudah pernah itu, singkat cerita dia mencoba ada sapi kena penyakit cacar, diambil cacarnya itu dan kemudian dimasukkan ya, kalau dikisahkan itu ya dibuat luka ke seorang anak yang sama sekali nggak pernah kena penyakit cacar itu. Terus kemudian diletakkan, dikasih ya, nggak tahu persisnya seperti apa inokulasi itu, tapi intinya diberi penyakit itu ya, anaknya kena cacar kemudian. Tapi setelah kena jinak kemudian sembuh, ternyata dia betul-betul bisa kebal sekali gitu, dengan penyakit yang cacar yang berbahaya, smallpox itu. Dan setelah itu kemudian dilakukan dikembangkan terus lah, sehingga jadi masif gitu ya. Saya punyanya abad 20 tahun 1000, kasus terakhir itu 1977, itu terakhir di Somalia penyakit cacar saya itu tuntas, dan WHO mengumumkan 1980 itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya sendiri apa tadi? Kolera ya. Kolera. Jadi ada juga wabah kolera. Wabah kolera itu dia bakteri. Kalau saya nama Vibrio cholerae ya. Ini kan wabah kolera asiatik ya. Jadi wabah kolera itu terjadi berkali-kali, dan jenisnya itu juga banyak ya. Iya, ya bukan jenisnya, maksudnya dia enggak cuma terjadi sekali. Wabah kolera ini sebenarnya dia penyakit yang sifatnya endemi ya. Jadi terukur dan aslinya dia penyakit wilayah daerah India. Berarti per wilayah gitu ya. Maksudnya enggak nyebarnya satu tempat satu waktu nyebar banyak itu enggak, tapi waktu ini di sini, waktu lain pindah gitu ya. Enggak. Maksud saya gini. Jadi penyakit itu tuh khas di daerah India. Jadi hanya tersebar di India, muncul di India dan sering di India. Pokoknya ya dijelaskan itu asalnya India ya. Jadi di India khususnya di daratan dekat Sungai Gangga. Ya di sana penyakit itu biasa tersebar di kalangan masyarakat. Yang jadi pemicunya itu karena masyarakat India kan mungkin karena tradisinya, budayanya, agamanya itu sering mengadakan festival-festival ya kan. Dan kehidupan mereka yang cukup padat itu sangat kuat interaksi dengan sungai ya, dengan air ya, dengan sungai khususnya. Nah itu biasa sebenarnya terjadi. Jadi penyakit kolera itu penyakit yang biasa muncul di sana, dan sudah lama juga, ribuan tahun. Akan tetapi ini kan peristiwanya ya. Peristiwa kolera Asia itu kan terjadi kan 1817 kalau nggak salah. Itu terjadi suatu yang hal beda, di mana ternyata sampai persebaran itu keluar dari India. Yang itu dipicu oleh penjajahan Inggris. Berarti pas Inggris sana ya. Ya, jadi Inggris masuk sana, dan kita tahu bahwa Inggris itu kan wilayahnya luas penjajahannya. Iya, dan pergerakan mereka itu melalui laut ya. Jadi mereka tuh kekuatan dia ya di angkatan lautnya itu, dan mereka menguasai dagang melalui angkatan lautnya itu, sehingga ketika dia masuk menguasai India, ya aktivitasnya itu mendorong tersebarnya penyakit ini sampai keluar. Seperti itu, sampai kemudian Indonesia juga sampai seperti itu. Kayak gitu. Terus kemudian kalau ya penting juga itu
kolera ini kan beda ya. Jadi kalau tadi Black Death itu kan apa namanya penyakit yang menyerang kelenjar getah bening ya, sama paru-paru. Ya, Ya. Itu nanti yang menonjol itu kan ya. Nanti munculnya benjolan-benjolan warna hitam. Kemudian nanti berakhir pada meninggal. Nah, durasinya berapa lama itu, Pak? beda-beda ya tergantung beda-beda. gejalanya. Jadi ada 3 bentuk gejala. Ada yang bisa seminggu bisa kurang. Kemudian kalau yang cacar itu kan kulit ya. Nah, kalau yang kolera itu pencernaan. Jadi sederhananya kolera itu seperti diare tapi akut ya, parah. Ya, dia bisa sampai betul-betul dehidrasi parah ya. Jadi bisa betul-betul mengurangi cairan tubuh sehingga ya bisa membawa kematian seperti itu. Kayak gitu. Disebut kembang itu. Kemudian diare bikin mati ya. Ya. Kemudian yang terakhir ya, ada flu Spanyol tadi ya. Ya, flu Spanyol. Nah, ini yang sebenarnya paling mirip dengan yang kita rasakan sekarang, ya enggak? Karena sama-sama penyakit influenza ya. Jadi pernafasan ya, Itu. Disebarkan oleh virus H1N1 ya. Jadi versi sebelumnya dari yang sekarang corona yang sekarang kan seperti COVID-19 ini. Kalau yang flu Spanyol sendiri sebenarnya dia enggak betul-betul asli dari Spanyol ya. Jadi kan itu kan kalau asal mulanya itu singkat cerita kan dari Amerika. Tidak sebenarnya sebagian orang menyatakan nggak ada catatan resmi ini tuh asalnya dari mana, nggak ada. Cuma tapi kalau catatan awal ya, jadi ketika ada peristiwa kan ada, kalau di beberapa negara maju kan ada catatannya ya peristiwanya, masuk arsip-arsip ya. Itu catatan awal tuh ditemukan di Amerika di sebuah camp militer di Kansas. Nah kebetulan kan 1917 ya. Pas pertama Perang Dunia I ya itu. Iya, 1918 nih, 1918. Akhir Perang Dunia I. Jadi nah kemudian kan terjadi perang tuh ya di Eropa ya. Dan Amerika ini ikut. Amerika ikut dan ya karena kebetulan ini nyebarnya di kamp militer, ya maka ketika tentara Amerika tentara Amerika itu diberangkatkan ke Eropa saat Perang Dunia I, ya justru saat itulah kemudian tersebar cukup keras. Dan kondisi perang itu memang betul-betul cukup kuat mendorong tersebarnya penyakit ini. Ya singkat cerita kalau kayak namanya ya, kenapa Spanyol itu juga karena itu menyebar di Eropa. Nah, masing-masing negara yang ikut berperang itu berusaha untuk menutupi ya. Menutupi itu sehingga beritanya media itu dilarang keras untuk menyebarkan berita itu karena mungkin banyak hal ya, kalau perang ada faktor moral dan sebagainya. Ya biar enggak kelihatan lemah ya kan. Dan juga biar tentaranya juga enggak mudah doang. Enggak ngedon. Negara asalnya juga enggak merasa keberatan juga. Nah, itu membuat kemudian ketika masuk ke Spanyol dan nyebar di sana, Spanyol itu netral dan medianya medianya juga ya karena dia netral nggak masalah mereka menyebarkan informasi. Nah karena itulah kemudian orang kenalnya flu Spanyol. Setelah itu kalau penunjukan ada banyak hal ya. Jadi setelah muncul begitu kemudian tersebar melalui perang, aktivitas perang itu sangat mendorong persebaran sehingga ya nanti kemudian masuk fase banyak korban ya. Hanya saja memang yang menarik kalau flu ini ada gelombang-gelombang juga ya. Yang kondisi seperti ini itu saat itu membuat cukup terjadi saat-saat yang tidak bisa diprediksi. Jadi waktu awalnya itu penyakit flu Spanyol yang menarik ketika awalnya nyebar itu enggak terlalu menunjukkan dampak yang cukup luar biasa. Saya itu korban banyak terjadi karena banyak tentara itu kena. Mereka terpaksa istirahat ya kan. Tapi saya itu gejala yang nampak itu ternyata cuma hampir mirip seperti flu biasa. Kayak demam biasa. Demam dan ya kan ada batuk pilek gitu. Saya itu belum terlalu kerasa dampak yang berat ya. Nah ternyata setelah gelombang yang pertama itu kan perang akhirnya berakhir. Tahun 2018 itu ya berakhir juga tahun itu. Akhirnya pulang kembali, tentara Amerika pulang ke Amerika, ternyata virus itu terus berkembang baik di Amerika maupun di Eropa. Nanti menyebar lagi sampai berbagai daerah, sampai Asia termasuk India, Belanda yang saat itu masih dijajah Belanda. Dan ternyata setelah menyebar cukup luas, nanti terjadi gelombang kedua di mana korbannya tidak hanya sebelumnya yang hanya demam saja atau gejalanya kayak flu biasa, ternyata sampai pada kematian dan yang mati banyak sekali. Jadi berevolusi atau gimana itu?
Ya mungkin aneh ya kalau masalah itu yang bisa menjelaskan aneh ya, Iya. teman yang apa di bidang kesehatan atau medis ya. Tapi yang jelas di gelombang kedua itu Yang kerasa baru di iya, jadi dikubus ya. yang karena semakin banyak dampaknya semakin parah dan apa namanya dampaknya semakin parah dan itu menimbulkan korban kematian yang cukup parah itu, seperti itu. Iya. Mungkin dari penjelasan yang cukup panjang lebar tadi ya Mas, kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa sekarang kan mungkin bisa dibilang kayak kerasa terulang kembali lah, bisa kita hampir mirip gitu. Kira-kira apa yang bisa kita pelajarin buat ya kita ambil ibrohnya tadi? Ya, ini banyak ya, banyak Iya, sekali banyak. apa namanya kalau diterangkan Beberapa lah. kalau diterangkan mungkin bisa cukup makan waktu yang lama. Kita bisa setidaknya kita kembali ke diri kita dulu sebagai sebagai seorang muslim ya. Kita ini kan di MM juga. Kita sebagai seorang muslim ini kita bisa melihat bahwa Islam itu dia mengakomodir, kita bisa melihatnya dari sudut pandang ilmu kesehatan bisa. Kita juga bisa melihat dari sudut pandang agama, itu sudut pandang teologis ya. Kalau dari sudut pandang ilmiah kita bisa lihat dari segi ilmu kedokteran, dari berapa hal teknis yang terjadi, seperti intinya kan penanganannya intinya kan ya banyak ya dalam semua hal, dari mulai persebarannya sehingga penanganannya, seperti kenapa sih kuncinya kenapa kok bisa tersebar, intinya kan adanya interaksi dari perdagangan, peperangan dan sebagainya, itu yang membuat kemudian intinya persebarannya. Itu kemudian saat penanganan ya kan, seperti cacat khususnya dan berapa yang lain kan kemampuan manusia dalam mengembangkan kerja-kerja ilmiah itu loh. Gitu. Jadi suksesnya penanganan wabah di masa lalu itu melalui kerja-kerja ilmiah tersebut kan gitu. Kerja-kerja ilmiah yang akhirnya yaitu nanti ketemu obatnya dan berhasil menjadi solusi bagi permasalahan tersebut gitu. Kemudian masing-masing kisah 4 itu juga banyak ya. Seperti di Black Death itu kan banyaknya permasalahan sosial ya, karena kelemahan keilmuan saat itu. Banyak orang meyakini bahwa penyakit itu berasal dari setan, dari roh jahat dan sebagainya, sehingga penanganannya malah ya sehingga kemudian menimbulkan ya respon-respon yang keliru ya. Ya keliru juga. Seperti itu. Terus kemudian ada banyak ya interaksi. Terus kemudian kalau dari dari aspek teologi sendiri, misalnya kan kita bisa menyadari bahwa apa yang terjadi itu merupakan kehendak Allah kan gitu. Ada banyak penjelasan di sana bahwa ini kan bagian dari sunatullah, artinya hukum Allah yang berlaku. Kemudian juga bahwa setiap musibah itu kan berasal dari Allah ya. Kita mengenal ada konsep seperti ujian, ada peringatan, ada hukuman dan semua bagian dari takdir seperti itu. Dan tapi intinya sederhananya itu kalau banyak hal yang lain kan udah banyak dibahas ya. Tapi kalau menurut saya pribadi yang cukup terasa ya dari ibroh di sini itu selain bagaimana kita harus bersabar ya dalam menjalani semua, karena sebenarnya kalau mau digali kayak aktivitas kayak social distancing, kemudian lockdown, karantina, itu sebenarnya sudah ada di masa lalu, sudah muncul. Dan ini sebenarnya kenapa kita begitu, karena pengalaman masa lalu menggunakan protokol seperti masker dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari segi agamanya yang paling terasa itu ketika kita jadi menyadari kebesaran Allah. Ya. Kan kita rasakan banget betapa berbagai macam rencana-rencana yang kita miliki ya, baik kita pribadi atau lembaga-lembaga atau perusahaan besar itu kan akhirnya sempat mengalami down ya selama wabah Covid itu. Bahkan sekarang pun masih kan gitu. Pengusaha-pengusaha besar ya enggak, hotel dan lain sebagainya, pariwisata itu kan pasti banyak sekali dampaknya cukup kerasa dan pasti banyak dari kita nggak menyadari bahwa kan orang kan kadang sudah bagus ya, dia profesional, udah melihatnya secara urut semuanya, sudah persiapannya dan sebagainya, dan nyatanya apa yang betul-betul dipersiapkan pun bisa saja. Jadi bukan karena saingan, bukan karena mungkin ada seorang jahat berbuat jadian, hanya karena ya Allah turunkan sebuah penyakit yang nggak terduga gitu ya. Nggak terduga, dan sampai sekarang pun kita masih belum fix menemukan obat yang bisa menyelesaikan ini seperti itu. Ya, dari
penjelasan yang cukup panjang lebar tadi, kira-kira ibroh yang bisa kita ambil, Mas, kan sekarang kan kita juga ngalamin apa ya, mungkin bisa dibilang hampir sama lah kayak peristiwa-peristiwa wabah di masa lalu gitu kan. Juga dampaknya juga kerasa banget di berbagai bidang ya, ekonomi dan ya banyak lah. Itu kira-kira ibroh yang bisa kita ambil apa, dari sebagai kita kan sebagai muslim gitu kan. Ya. Kira-kira dari segi agama dan ya khususnya agama sih, kira-kira gimana kita apa ya merespon peristiwa ini gitu. Ya anu ya sebut, jadi kalau kita menggali ibroh kan kita kembali dulu ke kita sendiri, maksudnya kita tuh bagaimana sikap kita, bagaimana kita cara memandang apa namanya persoalan ini kan gitu. Yang jelas kita sederhananya kita tahu bahwa kita sebagai muslim kita diajarkan bahwa kita tidak membedakan ya, antara kemudian cara pandang terhadap, jadi enggak, kalau ini udah urusan apa dari sudut ilmiah saja, ilmiah dunia apa ilmiah modern, lantas tidak apa namanya ya sudah fokus di sini aja. Ya. Jadi keduanya sebenarnya saling melengkapi ya. Karena apa namanya bagaimanapun juga alam ini kan Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan gitu. Kan dalam sebuah ayat Al-Quran itu kan surat Al-An'am itu ada bagian di mana Allah menjelaskan bahkan apa sehelai daun pun jatuh yang apa dari pohon saja itu sebenarnya sudah Allah mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Apalagi kejadian sebesar ini kan gitu. Mana mungkin Allah tidak tahu kan gitu. Artinya ada hikmah di balik semua ini gitu ya. Iya, ada hikmah, ada ibroh, dan kalau kita lihat ibrohnya cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau dari sudut pandang sudut pandang ilmiah, kita apa dari segi teknisnya ada banyak kan. Seperti intinya apa sih kenapa kok bisa tersebar wabah ini? Memang kemudian ada penyakit yang jadi asal ya. Tapi kemudian jadi wabah itu kenapa? Ya karena ada interaksi ya. Jadi dari penjelasan yang kita lihat penjelasan yang ada dari kisah-kisah yang sebelumnya tadi, intinya kan interaksi ya. Adanya perang, adanya perdagangan, adanya apa namanya? Adanya mungkin perjalanan ya. Intinya perjalanan, mobilitas gitu ya. Ya, mobilitas apa manusia. Kemudian kemudian kalau kita berlanjut ke bagaimana sih wabah-wabah itu bisa mereda? Kan kita juga berharap nih ya, gimana bisa mereda? Itu kita bisa melihat satu contoh yang real yang cukup sukses kan pada wabah cacar itu, dimana saat itu para ilmuwan berhasil menemukan metode yang pas gitu, menemukan ya, sumber vaksin yang kuat, yang apa namanya yang cocok gitu loh. Kan kalau kita ingat dalam hadis Rasulullah kan beliau sudah menegaskan dan pasti benar bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Maka kalau kasus cacar itu kan sudah ribuan tahun dan nyatanya akhirnya ketemu gitu loh. Artinya kalau sekarang ini kita mengalami ya kita belum nemu saja, atau proses mungkin kalau udah nemu belum maksimal lah gitu, seperti itu. Jadi ada kerja-kerja ilmiah dan kita harus menghargai itu ya. Kita nggak boleh hanya sekedar kemudian apa namanya mengandalkan ibadah saja mungkin seperti itu, enggak gitu, karena semuanya penting kan gitu. Dan nyatanya juga pada masa keemasan Islam juga para ilmuwan bekerja apa namanya melakukan kerja-kerja ilmiah tadi. Jadi tetap ada usaha, tak nggak cuma sekedar doa ya. Itu usaha juga, maksudnya usaha iya dari doa juga, usaha dari melalui apa namanya itu. Iya, melalui apa namanya ilmu kedokteran juga dilakukan seperti itu. Kemudian apa namanya kita juga bisa melihat betapa wabah besar itu nggak sebentar juga gitu. Ya bukan berarti kita berharap wabahnya lama. Cuma sangat mungkin gitu ya. Karena flu Spanyol saja itu yang korbannya cukup besar itu 2 tahun ya. 2 tahun. Itu paling singkat kalau dibanding 3 yang tadi ya. Kalau kita bicara cacar ribuan tahun. Kalau kita bicara Black Death itu sekitar 7 tahun. Kolera asiatik juga 7 tahun, tapi sebenarnya itu setelahnya masih ada berapa gelombang lagi. Kayak gitu. Dan apa namanya 2 tahun itu kan lama ya, kita nggak tahu. Satu sisi memang kita bisa berpikir, maksudnya ya positive thinking ya. Sekarang ilmu kedokteran sudah maju, tapi sisi lainnya apa? Kita dibanding 100 tahun yang lalu pada flu Spanyol jumlah kita kan sudah banyak, sangat padat sekali kan gitu. Kayak gitu. Dan apa namanya? Tapi intinya yaitu waktu ini juga harus matang juga. Artinya kita juga bisa ada persiapan nih. Kalau seandainya kan terjadi nggak cuma sampai Agustus saja atau mungkin lama gitu. Ini penting banget kan gitu. Semua dari kita ya semua berharap segera mereda, tapi persiapan ke depan tuh harus kita siapkan. Kalau seandainya kan ini apa namanya lebih lama daripada yang kita bayangkan. Kemudian juga yang penting juga
Ibro dari kayak ya kasus cacar, kasus kolera, ya cacar khususnya. Ya kolera ya 10 juga. Itu di antara yang buat mereka sukses kemudian mereda itu salah satunya adalah kerjasama internasional sebenarnya. Yang itu justru malah agak prihatin kita sekarang malah melihat ya, karena kekuatan dunia sekarang justru malah bentuk agak aneh ya, tidak harmonis ya. Dan sekarang kita tahu kayak yang menjadi yang terkuat kan antara Cina dan Amerika justru malah paling keras sekarang. Karena ini gitu. Itu kalau dari segi aneh ya, sudut pandang apa namanya ilmu, ya kajian secara teknisnya maupun kajian ilmu modernnya. Kalau dari segi agama ya tadi apa namanya, kita bisa sederhananya kita bisa melihat mengingat konsep tentang takdir Allah, bahwa semua ini merupakan apa namanya bagian takdir Allah kan gitu. Kalau daun saja ya Allah tahu, apalagi peristiwa besar ini. Kemudian ke kitanya juga kita tahu kan wabah ini menimpa kita, kondisinya macam-macam. Ingat bahwa apa yang menimpa manusia itu bisa dia sebuah ujian. Kalau dia memang sudah beriman bisa jadi peringatan, kalau dia itu seorang yang fasik bisa juga jadi azab bagi orang yang memang sudah ya Allah sama Allah sudah dihukum lah seperti itu. Memang gimana cara kita kayak nyari hikmah dari peristiwa ini ya sebenarnya. Dan kalau bicara ibrah atau hikmah banyak sekali. Cuma yang paling saya pribadi yang menurut saya kok cukup perlu kita renungkan tuh kita menyadari kebesaran Allah. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa kan alam ya, kita rasakan ini dari alam ya, penyakit itu kan dari alam ya. Banyak sekali orang yang apa namanya mungkin sangat nggak menyangka, dan itu tiba-tiba kan gitu. Apa namanya sebuah kita rencanakan banyak sekali ya, ketika COVID ini kemudian menjadi wabah besar dan ada lockdown. Ini kan betapa banyak pengusaha mau jasa, properti, ya kan jasa pariwisata dan sebagainya kemudian down kan, kehilangan apa namanya pemasukannya dan sebagainya. Event-event besar, olahraga ya enggak? Iya ditunda semua gitu. ya. Sekolah juga semuanya semua merasakan sekali bahwa bahkan yang sudah direncanakan matang-matang sekalipun mungkin nggak pernah kebayang kan gitu. Orang sudah merencanakan baik kan kayak seperti itu. Hanya kita merasakan betul kebesaran Allah dan apa namanya ya, karena itulah kita tetap sebagai muslim tentu selalu harus apa namanya terus optimis, berusaha dan apa, jadi satu sisi usaha maksimal melalui berbagai cara yang teknis ya, melalui kedokteran, melalui menjaga kesehatan dan sebagainya, juga satu sisi kita tetap menjaga apa keimanan kita. Gitu. Jadi harusnya dari sini kita kayak harusnya belajar gitu ya, bahwa kita udah ditunjukin tentang kebesaran Allah gitu, harusnya muhasabah gitu dari apa yang pernah kita lakuin ya, kayak banyak salah terus banyak ya, kita lihat kan sekarang maksiat kan udah banyak banget ya, bahkan ada yang ngerasa bangga gitu. Harusnya dari sini kita harus mulai belajar itu, mulai berpikir kan bahwa ya mungkin ini bisa jadi peringatan dari Allah buat kita yang mungkin bisa dibilang masih sering melanggar aturannya gitu ya kan. Ya bisa jadi momentum juga untuk bisa jadi momentum buat kita ya bisa memperbaiki lebih baik lagi gitu ya kan. Ya. Mungkin itu saja, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi Mas? Ya, mungkin itu dulu ya. Oke. Udah panjang. Cukup ya. Ini itu dulu di episode kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.